Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, yang mana pada hari ini aku mau membuat konten yaitu tentang cara mengatasi batang di bawah itu lebih kecil daripada batang yang di atasnya. Nah, ini aku mau membuat percobaan atau membuat tutorial ini. Contohnya adalah bahan bonsai asam jawa, yang ini sudah kita di hadapan aku. Bahan bonsainya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita amati dari beberapa sisi. Nah, di sini. Nah, di sini. Coba kita amati sekeliling. Keadaannya barangnya adalah seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini adalah batang di bawah. Nah, ini lebih kecil daripada batang di atasnya. Nah, ini di atasnya ini. Coba kita lihat. Nah, ini di sini. Ini lebih besar. Sedangkan di sini kecil, temanku ya. Nah, ini kecil. Di sana ini lebih besar. Ini juga nih. Bonggolnya nih lebih besar. Nah, teman-teman, cara mengatasinya tersebut ini ada beberapa cara atau beberapa teknik. Nah, ini nanti sekalian nanti kita juga kita atasi. Ini kayaknya lebih besar dari sini daripada yang di bawahnya ini. Insya Allah nanti juga kita atasi. Nah, teman-teman, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini batang yang kecil di bawah ini kita biarkan los, tumbuh kemana-mana supaya nanti batang yang kecil ini, termasuk ini di bawah ini, bisa menjadi tumbuh cepat besar. Dan selanjutnya batang yang besar ini, nah ini untuk menekan supaya enggak menjadi besar, nanti kita tekan pertumbuhannya dengan jalan memotong batang-batangnya tersebut. Juga kita potong nih bonggolnya besar. Dan juga bisa nanti kita kecilkan pakai pisau atau pakai catot. Dan ini sudah saya persiapkan beberapa peralatan, ada gunting, catot, dan pisau dan tang. Karena kita siap tang di sini karena ada di sini kayaknya ada kawat mungkin. Oh ini di sini ada kawat. Bila mana nanti perlu dilepas kawat tersebut, nanti kita bisa lepas dengan pakai tang. Jika mana kita menggunakan tangan kita mengalami kesulitan. Nah, teman-teman, ini langsung saja kita langsung proses pengerjaannya, teman-teman ya. Kita siap-siap nih. Bisa kita potong dulu atau kita pruning dulu batang-batang yang untuk menekan batang besar ini. Kita potong dengan menggunakan catot, bisa pakai gunting ini juga bisa. Sekarang kita langsung saja kita lakukan, teman-teman ya. Sekarang kita langsung saja kita lakukan untuk mengruningan atau untuk menekan batang-batang yang tumbuh besar, supaya yang tumbuh besar di atas batang-batang yang kecil. Kita tekan dengan kita tekan pertumbuhannya dengan catot tersebut. Sekarang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja, teman-teman ya. Ini kita tekan pertumbuhannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan di sini. Nah, kita tekan. Nah, ini karena batangnya ini masih kecil, teman-teman ya. Kita gunakan catot yang kecil saja. Kita ganti catot ini. Nah, ini kita tekan pertumbuhan. Sekalian ini kita bentuk dengan pembentukan batang-batang dan ranting, teman-teman ya. Sekalian di samping kita menekan pertumbuhan yang batangnya lebih besar daripada batangnya di atas, sekalian kita bentuk bahan bonsai tersebut supaya menjadi lebih indah atau lebih nyeni daripada yang saat ini belum saya pruning atau belum saya kurangi batang dan rantingnya tersebut. Nah, ini kita kurangi ranting tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong di sini. Nah, kita potong. Ini juga kita potong karena kita anggap kurang bagus, kita potong saja, teman-teman ya. Nah, kemudian kita seleksi, kita cari-cari. Nah,
Nah ini juga kurang bagus, ini juga kita potong di sini. Nah, kita potong teman ya, di sini kurang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita potong, kita seleksi. Besok setelah kita seleksi, kita beberapa hari kemudian kita seleksi lagi. Kita cari mana yang enggak bagus, kita sikat. Nah ini juga enggak bagus, ini kita sikat di sini. Nah, kita sikat. Kemudian selanjutnya, di sini juga ada batang yang enggak bagus. Nah di sini, ini kita sikat saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelum kita kurangi batang yang besar ini, kita tata dulu konstruksi batang ranting tersebut supaya tampak bagus ke depannya dan tampak indah dan bisa menjadi bahan bonsai yang ini. Syukur-syukur besok bisa menjadi bonsai beneran atau bonsai yang bagus teman-teman ya. Nah di sini ini juga ada batang yang enggak bagus, kita sikat. Di sini ada kawat, kita hati-hati kalau perlu dilepas nanti kita gunakan tang atau tangan. Ini sementara kita potong di sini dulu, ini tidak bagus. Nah di sini mana ya? Kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Nah, kita potong. Kemudian ini juga enggak bagus, kita sikat saja di sini. Nah, enggak bagus, nah, kita potong. Nah, kita survei lagi. Sedangkan yang di bawah ini batangnya lebih kecil, kita biarkan los atau kita liarkan. Nah, di sini sudah tampak teman-teman ya. Ini lebih kecil daripada yang di atas tangan ini lebih besar. Nanti bila mana kita perlu kita kecilkan, kita dapat gunakan pisau atau kita gunakan catot juga bisa, atau kita biarkan cuma kita tekan pertumbuhannya juga bisa teman-teman ya. Kita lanjut untuk pembentukan tersebut, kita mulai tersebut. Ini sudah kita survei dulu, sementara kita biarkan di sini. Nah ini kemudian ini kita tekan saja supaya pertumbuhannya enggak membesar. Ini kita tekan, sementara ini kita potong di sini dulu teman-temanku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian di sini juga kita sikat di sini dulu sementara. Bisa kita bentuk lagi. Nah, kemudian ini kita loskan, kemudian cari lagi yang lainnya. Nah, yang bawah ini kita loskan dulu, besok kita bentuk. Kalau sudah ini besar, ini harapan kita karena kita ingin membesarkan batang yang ini yang bawah. Ini kita biarkan saja kemana-mana, biarkan, dan ini kita juga biarkan. Yang besar kita tekan. Nah, kemudian kita lanjut ke atas. Yang kurang bagus mana sekalian kita bentuk. Nah di sini teman-teman dulu, di sini ya juga kurang bagus, ini ranting nggak bagus, ini naik ke atas, ini kita sikat di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sikat. Kemudian kita naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Nah ini di sini, ini juga kita sikat di sini. Nah, kita sikat. Kemudian ini nah, kita lihat ini besok kita bengkokkan juga bisa. Nah ini sementara ini kita potong di sini dulu teman-teman ya Bu. Nah ini kita sementara kita potong di sini dulu. Nah, kemudian di sini yang ini juga sementara kita potong di sini dulu. Nah kemudian setelah saya seleksi, setelah kita amati yang kurang bagus menurut aku adalah ini kita peras saja, kita buang pok teman-teman, kita peras di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita sikat di sini. Kemudian batang yang ini kita mengharapkan besok ada tumbuh di sini, ada tumbuh atau di sini. Nah, tumbuh mata tunas lagi besok, ini kita potong di sini saja untuk sementara. Kemudian berikutnya kita bentuk amati dan kita pilih kembali batang-batang atau ranting-ranting tersebut di kemudian hari setelah beberapa hari. Ini kita sikat di sini, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita potong. Nah untuk sementara bentuknya bahan bonsai tersebut berubah seperti ini teman-temanku ya, agak mendingan daripada yang tadi. Kemudian kita seleksi lagi. Nah ini karena aku tidak begitu menyukai sistem pengamatan. Nah ini naik ke atas, ini menurut aku ini kurang bagus, ini mau kita sikat. Yang bawah ini kita biarkan, yang atas ini mau kita sikat besok
Jadinya bagaimana, kita seleksi lagi setelah beberapa hari kemudian, atau beberapa minggu kemudian, atau 1 minggu, 2 minggu, atau 10 hari kemudian kita seleksi lagi. Kita sikat saja yang ke atas ini supaya mendekati agak lumayan bahan busnya tersebut. Kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bentuknya adalah kurang lebih seperti ini bahan busnya tersebut, supaya kedepannya bisa menjadi bahan bonsai yang bagus atau yang ini teman-teman ya. Semoga insya Allah, semoga teman-teman ya. Kemudian kita seleksi lagi. Nah, ini batang bawah kita liarkan, tapi yang terpaksa kita potong, kita bentuk, tidak apa-apa, atau sedikit saja supaya pertumbuhannya besar. Dan ini naik ke atas yang besar, batang bawah ini, tapi naik ke atas. Nah, nyicil pembentukan yang di bawah. Nah, seperti sekarang bentuknya seperti ini agak mendingan temanku ya. Mendingan kita alaskan. Jawaban kelasan ini besok kita bentuk lagi kalau sudah besar. Yang di bawah ini sekarang kita amati dari beberapa sisi agak jauhan atau dari pandangan gitu yang lain, apakah sudah lumayan atau apa sudah mendekati jadi bahan bonsai yang agak bagus atau belum. Nah, sekarang bentuknya adalah seperti ini, lebih mendingan daripada yang tadi temanku ya. Nah, jadi untuk membesarkan batang ini kecil di bawah ini, kita biarkan temanku ya, kita loskan sementara, kita loskan. Bila mana besok sudah batang besar, kemudian ini kita seleksi lagi batang-batangnya yang tidak bagus kita buang, yang bagus kita biarkan. Demikian juga di sini, karena datang sini lebih besar, ini lebih kecil di bawah ini juga kita loskan dulu. Nah, kemudian di sini besar, di atas ini mbak bagus, ini bisa kita kurangi dengan menggunakan catut sekalian pembentukan, supaya bisa menjadi bahan bonsai yang tambah seni daripada yang saat ini. Sekarang kita lakukan, kita catat temanku ya. Nah, kita sikat batang yang besar ini supaya kita bentuk sesuai keinginan kita. Kita bentuk bisa menjadi batang tersebut menjadi bentuk kerucut atau segitiga, atau yang pangkalnya itu lebih besar, ujungnya itu lebih kecil. Nah, kita potong di sini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita sikat. Nah, di sini caranya kemudian seperti ini, kita sikat di sini. Kemudian ini juga kita bentuk batang ini yang bonggel terlalu besar ini, kita sikat saja di sini. Kita bentuk supaya bentuknya itu menjadi lebih indah daripada yang sebelum kita bentuk atau sebelum kita potong. Ini kita sikat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bentuk pakai catut ini. Nah, ini juga bisa terlalu besar karena di sini sekian ukurannya, di sini sekian, ini keras lagi, kita kecilkan lagi dengan catut tersebut. Kita kurangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim sampai tampak nyeni, tampak serasi antara batang yang bawah dan batang yang di atasnya. Sekarang ini kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-temanku, setelah ini kita bentuknya adalah seperti ini adanya. Nah, lebih nyentrik dan lebih nyeni daripada yang tadi. Sekarang sudah menjadi kecil teman-temanku ya. Jadi kita kecilkan, mengimbangi karena batang yang bawah ini karena kecil, kita press sedemikian rupa seperti ini contohnya. Nah, ini luka-luka ini tersebut ini besoknya ke depannya kurang lebih di antara 6 bulan sampai 5 bulan, syukur-syukur tahunan ini akan tumbuh kambium dan nanti akan membentuk karakter tua di sini. Nah, contohnya ada seperti ini ya, ini di sini ada. Nah, seperti ini contohnya. Ini akan timbul, sudah menutup kambium, akan membentuk karakter tua. Jadi besoknya ke depannya itu lebih nyeni dan lebih indah lagi daripada yang saat ini. Nah, sekarang kita survei lagi, yang kurang bagus kita tekan. Nah, survei. Nah, ini adalah untuk membantu supaya cepat serasi di antara batang yang bawah ini dan bawah ini dengan batang yang di atasnya. Nah, seperti ini. Ini kita sikat, tidak bagus di sini. Nah, di sini tidak bagus.
sekalian supaya untuk menekan batang di atas ini serasi dengan batang bawah ini. Supaya ada ini lebih besar, ini kita tekan, kita press pok di sini. Ya, di sini ini tidak bagus, kita sikat saja teman-teman ya. Di sini kita sikat dan kita rapikan, sekalian kita membentukkan batang tersebut. Ini kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harus hati-hati karena di sini ada kawat yang teman-teman catutnya, bila mana kena kawat. Nah, ini kita press di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bekas potongan ini besoknya ke depannya itu akan membentuk karakter tua, akan lebih bagus besoknya ke depannya. Ini kita sikat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sikat. Nah, temanku, ini batang ini juga besar. Ini mau kita tekan atau kita langsung kita kecilkan pakai catut tersebut. Dan sekalian kita adakan pembentukan batang tersebut. Nah, ini kurang bagus karena dia ada tonjolan bekas potongan cuman dulu. Nah, ini untuk aman biar catut kita enggak rusak, aman, ini kita lepas saja kawat tersebut. Di sini kita lepas saja. Kita lepas di sini. Nah, kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita berhentikan di sini saja untuk sementara. Kita buatkan di sini. Nah, sekalian di sini ada ranting nggak bagus, ini kita lepas saja. Nah, di sini kita buang. Kemudian di sini juga ada nggak bagus, kita buang saja. Kita kumpulkan di sini, kumpulkan di sini. Kemudian ranting ini, seperti ini kita berhubung ini sudah ada kawat, ini tinggal bengkokkan saja. Nah, saya bengkokkan ke bawah supaya ada agak manis sedikit. Nah, kemudian di sini ada juga ada ranting yang nggak bagus ya, di sini teman lihat bawah ini. Kita tarik saja, kita buang. Nah, kita buang. Ini pembentukan awal teman-teman ya, bisa kita bentuk lagi. Dan kemudian ini batang ini lebih besar dari batang yang di bawah ini, dan termasuk di bawah ini lebih besar. Ini bisa kita kurangi pakai pisau silahkan, pakai catut silakan, kita biarkan juga silakan, tapi ini dengan syarat kita tekan, kita press supaya untuk menekan pertumbuhan batang ini. Tapi untuk supaya lebih cepat, kita bisa langsung kita kurangi pakai catut atau pakai pisau. Sekarang aku karena ingin lebih cepat, ini kita kurangi pakai catut. Ya, nah ini supaya besok ada kambium kembali, akan menambah karakter tua dengan seperti ini. Ada karakter tua di sini. Ini kita kurangi saja pakai catut. Nah, karena ini bendel ini karena cepat dampak dari kawat ini bekasnya. Ini di sini ada pengawatan, jadi ada mungkin di sini dulu mungkin ditekan pakai kawat sehingga dia tidak dapat tumbuh. Yang tumbuh adalah di sebelahnya, di sini kelihatan bendel temanku ya. Ini kita sikat di sini, kita kerikit supaya lebih kecil daripada yang di bawah. Sekarang sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sikat. Sini juga kita sikat. Ini besok akan tumbuh karakter tua, akan kelihatannya nih bila mana kambium tersebut sudah tumbuh. Kita lanjut, kita kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih kita bentuk seperti ini. Sekarang setelah kita bentuk, coba kita amati apakah setelah kita potong, setelah kita kurangi lebih bagus daripada sebelum kita kurangi batang-batangnya, batang-batangnya. Sekarang kita lihat dari beberapa sisi dan agak kejauhan. Kita lihat, nah kayaknya ini sudah mendekati seperti bahan bonsai teman-temanku ya. Karena tadi adalah seperti pohon yang liar yang belum ada seninya. Sekarang saat ini sudah agak ada seninya teman-temanku ya. Coba kita lihat dari beberapa sisi. Nah, apakah sudah serasi batang-batangnya atau belum? Dan ini beberapa hari kemudian kita pantau batang-batang atau ranting-ranting yang mau tumbuh, yang kurang bagus kita buang, yang bagus kita biarkan. Nah, keadaannya adalah sudah agak lumayan teman ya, daripada sebelum kita bentuk atau kita kurangi. Nah, temanku, penekanan atau pemotongan pada batang-batang atau ranting-ranting
sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah cara memproses supaya batang tersebut menjadi lebih besar, atau pohon tersebut yang bawahnya lebih besar. Contohnya adalah seperti ini adalah lebih kecil, sedangkan di atasnya lebih besar. Ini adalah ada tekniknya tersendiri, termasuk ini juga lebih kecil di bawah, atasnya lebih besar. Kita kurangi lah. Sekarang di besar ini nanti sudah saya peras, sekarang sudah kelihatan kecil di sini, tadi sudah kelihatan besar, sudah kita peras pakai catot, dan besok ini akan tumbuh. Kambing menutup akan tampak seninya besok ke depannya. Ini ada bisa kita dengan kita lakukan, kita cacati dengan arah membujur, kita cross, kita cacati supaya kambing supaya besok kalau kedepannya beberapa bulan kemudian setelah kambing menutup ini akan cepat membesar batang tersebut. Ini lebih kecil, kita cacati, kita bisa gunakan pakai pisau, bisa pakai gunting, bisa tatah, bisa, terserah teman-temanku. Nah ini segera kita cacati. Ini aku menggunakan gunting saja teman-teman. Ini kita keras, kita cacati arah membujur ini. Sekarang kita lakukan bujur. Bismillahirrahmanirrahim, kita cacati. Nah, kita cacati di sini supaya tumbuhnya lebih besar. Kita cacati arah membujur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tarik membujur supaya lebih besar. Nah, kemudian di sini samping sini juga kita cacati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita cacati. Nah, kemudian yang satunya ini juga kita cacati supaya dapat tumbuh cepat besar. Bismillahirrahmanirrahim, kita cacati. Nah, muncul. Kemudian yang sebelahnya di sini ini juga kita cacati supaya besok lebih besar. Pakai pisau juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pakai pisau bisa. Kayaknya enak pisau temanku ya daripada gunting. Nah, pisau kita cacati. Kemudian di atas sini juga kita cacati di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enak pisau temanku daripada gunting, karena memang pisaunya ini berbahasa asah dan tajam sekali ujungnya dan landep. Nah, enak pisau temanku daripada gunting. Ini juga kita cacati. Nah, supaya besok kalau kambing menutup ini akan membesar batang tersebut. Nah, kita cacati muncul dan tidak akan mati. Asam jawa itu kuat, walaupun saya kerikiti seperti ini, insya Allah bisa tidak mati, karena sudah saya mencoba berulang-ulang kali, tidak ada permasalahan, dan tanpa obat pun tidak ada permasalahan, akan tumbuh bagus. Ini juga kita cacati pakai pisau dengan arah membujur, pisau akan lebih cepat besar. Nah, kemudian satunya ini juga kita tambah lagi, yang tadi pakai gunting, kita tambah lagi pakai pisau karena lebih enak pakai pisau. Kita cacati supaya lebih cepat besar teman ya. Di sini juga kita cacati. Nah, semoga insya Allah cepat besar dan segera dapat tampak serasi, tampak indah, dan semoga kedepannya besok menjadi bonsai beneran temanku ya. Ini kita juga kita cacati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam temanku sampai kayu dubal kalau nyacati itu, dan sekali sampai ke kayu gubal. Nah, setelah kita cukup, sekarang kita lihat lainnya. Nah, di sini, nah ini batang bawah, batang pokok ini atau pohon pokok ini kayaknya lebih kecil daripada yang di atas ini. Nah, untuk mengatasi ini lebih kecil daripada yang di atasnya, juga caranya sama. Kita cepat kita cacati pakai pisau tersebut. Kita cacati dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas juga bisa. Kita cacati teman-teman, caranya sama. Nah, ini mau kita cacati di sini supaya yang bawah ini besar, supaya kelihatan bugel temanku ya. Kita cacati di sini. Nah, kita cacati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai kita tekan sampai ke kayu gubal, kemudian kita tarik ke atas. Nah, juga di sini sebelahnya juga kita cacati supaya cepat membesar. Nah, kita tarik ke atas. Nah, kita cacati, kita tekan sampai kayu gubal. Nah, kita rusak supaya
kambium menutup, besok ini lebih besar. Kemudian dari sisi yang lain, nah di sini juga kita cacati pakai pisau ini. Ini di sini ada akar sampai dekat akar ini tidak masalah. Ini kita cacati tarik ke atas. Ini kita tekan, betul-betul tekan sampai kayu gubal, supaya kambiumnya bisa tumbuh kambium menutup ini akan membesar sendiri. Nah, di sini juga kita cacati, tarik ke atas pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini sekarang kita coba, kalau tadi kita cacati dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah kita coba apakah enak atau enggak. Kita dari sini, karena ini besarnya dari sini, kita dari sini, dari bawah ke atas kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bawah. Nah, tapi kayaknya enak dari bawah ke atas teman-teman, karena saya pakai tangan satu. Tangan dua mungkin ya enak dari atas ke bawah. Dari atas bawah saja ke atas ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai kayu gubal kita tekan. Yang penting tekniknya temanku sudah mengerti ya, maksudnya dari sini. Ini juga kita cacati sampai ke kayu gubal, kita tekan. Nah, ini juga kita cacati. Besok kedepannya insya Allah kita lihat perkembangannya, apakah bisa menjadi yang bahan bonsai yang bagus apa enggak. Nah, kita cacati temanku ya. Setelah kita cacati pakai pisau tersebut, kemudian kita coba lagi, kita lihat, kita amati apakah pembentukan pengurangan batang dan ranting tersebut mencapai apa yang sesuai keinginan kita atau belum. Coba kita amati lagi, benar mana belum, kita kurangi lagi batang-batang dan rantingnya yang kita pandang enggak bagus atau kurang bagus, kita potong lagi. Nah, teman-temanku, sementara kayaknya ini setelah kita kurangi batang-batang dan ranting-rantingnya dan seta mahkota yang kurang bagus, kita kurangi dan sudah kita bentuk seperti ini. Dan kemudian ini juga kita sudah berusaha untuk membesarkannya, kita cacati pakai pisau, dan batang-batangnya juga kita cacati pisau. Ini kita cacati dengan pisau, sedangkan yang besar kita press daun-daunnya atau batang-batangnya dan ranting-rantingnya kita press, dan kita kurangi batangnya, kita kurangi pakai catot supaya lebih kecil daripada yang di bawahnya. Sudah kita lakukan sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya kita amati dan kita pandang dari beberapa sisi yang kejauhan, apakah sudah sesuai dengan harapan kita atau belum. Coba kita amati dari agak yang jauh tentu ya. Nah, kita pandang-pandang, kita seleksi supaya besoknya kedepannya bisa menjadi bonsai yang beneran teman-temanku ya. Coba kita amati, kita lihat, kita amati. Nah, kayaknya ini sudah mendekati oke, dan insya Allah lebih ciamik dan lebih bagus daripada sebelumnya. Teman-temanku ya, seperti ini. Warnanya seperti ini, sudah agak mendingan, sudah kelihatan bagus kayaknya. Nah, teman-temanku, setelah kita lakukan pengurangan batang-batang dan ranting-ranting serta mahkota, sudah kita potong di atasnya, karena kita mengharapkan beberapa tumbuh tunas supaya besoknya depannya lebih bagus lagi. Dan batang yang kecil sudah kita cacati supaya besar, dan batang yang besar kita kurangi, kita kecilkan sedemikian rupa. Nah, teman-temanku, saat ini kita pandang kayaknya sudah mendingan. Dan akhirnya tutorial pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.